Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, dan informasi lain yang ada hubungannya atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menpan RB kepada Presiden Jokowi dalam hal transformasi RUASN. Nah, di sini disampaikan bahwa ratas dengan Jokowi, Menpan RB sampaikan 7 transformasi dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ingat Bapak Ibu ya, disampaikan bahwa ratas dengan Jokowi, Menpan RB sampaikan 7 transformasi dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Ketujuh transformasi dalam revisi Undang-Undang ASN ini, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kompas.com mencatat satu informasi terkait dengan 7 hal mengenai RUASN. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azhar Anas memaparkan 7 agenda transformasi dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. Nah, apa saja yang ketujuh hal ini Bapak Ibu? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB saat rapat terbatas atau ratas membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN di Istana Negara pada hari Rabu 13 September 2023. Ingat Bapak Ibu ya, ini baru saja dirapatkan, rapat terbatas alias ratas membahas RUASN di Istana Negara pada hari Rabu 13 September 2023. Tentunya ada hal menarik Bapak Ibu yang merupakan satu keputusan atau kesimpulan pada ratas atau rapat terbatas presiden oleh presiden dihadiri para menteri terkait. Itu Menteri Pan RB Abdullah Azhar Anas menyampaikan ada tujuh perubahan atau transformasi yang mendasar terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pertama, terkait transformasi rekrutmen dan jabatan aparatur sipil negara. Itu yang pertama Bapak ya, terkait transformasi rekrutmen dan jabatan aparatur sipil negara. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Ini ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada hari Kamis 14 September 2023. Ini baru saja Bapak Ibu. Anas menuturkan bahwa undang-undang ini akan memberikan ruang rekrutmen aparatur sipil negara lebih fleksibel. Tentunya dalam hal rekrutmen yang dikatakan lebih fleksibel ini artinya ini lebih luas Bapak Ibu ya, tidak terlalu terpatok atau terpaku pada aturan-aturan sebagaimana selama ini. Selama ini kalau ada pensiun untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara kadang-kadang ada guru meninggal atau resign sehingga terpaksa diisi dulu oleh honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari jelasnya. Yang namanya status honorer itu serba gantung ya. Semuanya tidak ada kejelasan. Nah, tentunya dengan rekrutmen langsung menjadi ASN yang dijadwalkan ada 3 tahun sekali. Ada 3 tahun ya. 3 kali dalam 1 tahun atau lebih itu nantinya akan lebih baik Bapak Ibu ya, lebih fleksibel. Kedua, terkait kemudahan mobilitas talenta digital
yang mana hal ini secara nasional. Anas menyatakan dahulu mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Kita ketahui bahwa talenta saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T pada 2021, tapi tidak terisi, ujarnya. Jadi ke depan katanya dengan undang-undang aparatur sipil negara yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Tentu itu nantinya setelah ini semuanya real Bapak Ibu. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN, Anas menyatakan pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal dan skema pembelajarannya dibuat terintegrasi. Dengan undang-undang ini akan dibuat experiential learning. Ingat Bapak Ibu, dengan undang-undang ini akan dibuat experiential learning, ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita bikin sebelum duduk di kepala dinas, harus magang di BUMN minimal 2 bulan. Ini tutur Menpan RB Anas. Keempat, tentang kinerja. Menteri Pan RB mengatakan permasalahan soal ini tentunya ini terletak pada kinerja pegawai yang belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, kata Menpan RB Anas, ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ia menyatakan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sedang mendesain keselarasan antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama. Kelima, soal penataan tenaga non-ASN, Menpan RB Anas mengharapkan dengan terbitnya Undang-Undang ASN yang baru, penataan tenaga non-ASN akan segera diselesaikan. Jadi di sini disampaikan kami sudah menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu jelasnya. Keenam, terkait percepatan digitalisasi manajemen ASN, Menpan RB mengatakan percepatan digitalisasi manajemen ASN akan segera diwujudkan. Hal tersebut, kata Anas, perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan akibat tidak adanya data sistem yang terintegrasi. Dalam undang-undang yang baru ini, teknologi digital sudah terintegrasi sejak didesain. Digitalisasi tentu bukan sekedar aplikasi, tapi mindset juga tidak kalah penting, ujarnya. Ketujuh, terkait penguatan budaya kerja dan citra institusi. Menurut Menpan RB Anas, ASN telah memiliki core value, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, berakhlak. Itulah nantinya yang akan diterapkan. Jadi berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, kemudian adaptif, dan kolaboratif. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga apa yang diinginkan, terutama para honorer, akan segera terwujud di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.